Bab 2451. Setelah David meninggalkan Dark Cape, dia pergi ke rumah Celia terlebih dahulu. John dan Mindy sangat bersemangat saat melihat David. Mereka memperlakukannya lebih baik dari anak kandung. Suami istri itu menghentikan kegiatan mereka dan bertanya tentang keadaan David. Mereka khawatir akan mengabaikannya. David tinggal beberapa hari di rumah Celia. Awalnya, dia ingin menghabiskan waktu berdua dengan Celia. Sejak mereka meninggalkan bumi menuju Star Kingdom, keduanya hampir tidak punya waktu berdua. Sangat merepotkan dengan begitu banyak orang di sekitar. Namun, kenyataan seringkali lebih buruk daripada imajinasi. Rencananya selalu berubah dan imajinasinya yang indah dirusak secara paksa oleh ibu mertuanya Mindy. Mindy sangat gembira dan dia tidak pernah menyadari tatapan tertekan putrinya. Menantu laki-lakinya adalah penyelamat bumi dan juga bos di balik Islik International, grup keuangan terbesar. Dikatakan pula bahwa ia mendominasi luar angkasa. Oleh karena itu, merupakan suatu kehormatan untuk berbicara dengan seseorang seperti ini. Setelah beberapa hari, David pergi di bawah tatapan enggan Celia dan keluarganya untuk pergi ke keluarga berikutnya. Perjalanan ini memakan waktu David lebih dari sebulan. Sementara itu, berita tentang kembalinya dia ke bumi tersebar. Bumi menjadi liar karena kegembiraan. Semua orang di bumi memandang Daud sebagai idola mereka. Meski tidak semua orang, jumlahnya tetap lebih dari 90%. Lagi pula, ketika Pavan menginvasi bumi, kejadian itu disiarkan langsung ke seluruh dunia. Hingga saat ini, video tersebut masih beredar di internet. Pemandangannya pun luar biasa tinggi. David tahu bahwa begitu dia menunjukkan dirinya, dia akan menimbulkan sensasi besar. Maka tidak seorang pun dapat melihatnya, kecuali orang-orang yang dimaksudkannya. Dengan kekuatannya saat ini, sangat mudah baginya untuk menyembunyikan dirinya. Jika David tidak mengizinkannya, bahkan dua penguasa alam abadi, Nova dan Celeste, atau seorang saint seperti Lorraine, tidak akan menemukannya, apalagi penduduk bumi. Setelah mengunjungi semua orang, David pergi ke kantor pusat Islik International untuk mengunjungi bawahan lamanya. Setelah memastikan bahwa Islik International telah melakukan kegiatan amal selama ini dan mengubah kehidupan banyak orang miskin, dia merasa lega. Ketika dia sampai di rumah, dia melihat Celeste dan Nova belum kembali, mereka mungkin sedang bepergian ke suatu tempat di bumi. Jadi, David mengunci diri di kamar dan membuka sistemnya. Dia cukup sibuk akhir-akhir ini dan sudah beberapa lama sejak dia membuka sistem tersebut. Dia tidak tahu berapa banyak uang yang dihabiskan Benny dan Thor di The Spirit Cage atau berapa banyak poin mewah yang telah mereka peroleh. Saat panel sistem muncul, David memusatkan pandangannya pada kolom yang berjudul Lavish Points. Angka itu membuat matanya berbinar. Poin mewah, 683.765. Dia memiliki sekitar 700.000 poin mewah. David sangat gembira. Mereka berdua melakukan pekerjaan yang cukup bagus di The Spirit Cage. Namun, David tahu bahwa banyak poin mewah itu disumbangkan oleh Kapten Longer dari tim penegakan hukum Ember City. Dia berjanji akan menjual beberapa rumah dan harta karun kepadanya. Harta milik Aryan tidak dihitung dalam satuan, tetapi dalam blok. Bahkan, banyak sekali rumah-rumah bangsawan yang tanahnya luas. Sebuah rumah mewah dengan mudah bisa menelan biaya puluhan miliar $. Kita harus tahu bahwa Ember City adalah salah satu kota utama terbesar di The Spirit Cage. Jadi, orang hanya bisa membayangkan betapa mahalnya sebuah rumah besar yang terletak di tempat paling makmur di pusat kota Ember. Elora mengambil banyak sumber daya dari 8 kota utama, menyebabkan sumber daya tersebut habis dan harga naik. Jadi, David harus membayar harga pasar yang paling mahal untuk membeli barang-barang tersebut. Tentu saja ini yang diinginkannya. Awalnya Aryan ingin menyanjung dan membangun hubungan baik dengan David meski itu berarti ia harus menderita kehilangan yang besar. Akan tetapi, setelah beberapa perhitungan, ia malah mendapat keuntungan dari hal ini. Bab 2452. Dia mencoba mengunjungi David beberapa kali tetapi tidak bisa karena David sedang menyendiri. 680.000 poin mewah. Sekarang,
Pikiran dan tubuh David berada pada level tertinggi 1. Kalau dia ingin menaikkan keduanya ke level tertinggi 10, dia perlu mengeluarkan 180.000 poin mewah. Yang berarti dia masih mempunyai sisa uang 500.000. Namun, jika dia ingin meningkatkan pikiran dan tubuhnya, dia akan membutuhkan jutaan poin mewah. Dia membutuhkan 500.000 lagi untuk menaikkan salah satu dari mereka ke pangkat penguasa kuno. Meski begitu, David tidak terburu-buru. Tidak ada ancaman di dunia nyata maupun The Spirit Cage, jadi dia dapat mengumpulkan poin mewah secara perlahan. Selanjutnya, David mulai meningkatkan kemampuannya. Pertama, dia menggunakan 90.000 poin mewah untuk meningkatkan tubuhnya ke level tertinggi 10. Kemudian, dia menghabiskan 90.000 poin mewah lainnya untuk meningkatkan pikirannya ke level tertinggi 10. Setelah beberapa saat, David membuka matanya dan menghela napas panjang. Senyum puas muncul di wajahnya. Dia kemudian membuka sistemnya. Tubuh, level tertinggi 10, Anda dapat meningkatkan menggunakan 1 juta poin mewah. Pikiran, level tertinggi 10, Anda dapat meningkatkan menggunakan 1 juta poin mewah. Pertarungan, penguasa kuno sebagian. Poin mewah, 503765. Keahlian khusus, cloning, level 4. Pikiran dan tubuhnya berada pada level tertinggi 10 dan kemampuan bertarungnya juga mencapai sebagian pangkat penguasa kuno. Dia masih memiliki 500.000 poin mewah. David berpikir karena dia tidak terburu-buru untuk melakukan terobosan, dia harus menggunakan 10.000 untuk meningkatkan cloningnya ke level 5. Jika dia melakukan itu, dia akan memiliki lebih banyak klon. Ketika saatnya tiba, meskipun Celia dan para wanita tidak bersama, mereka masih dapat menangani krisis bersama-sama. Karena dia punya ide ini, dia akan melaksanakannya sekarang. David mengklik cloning dan sebuah jendela muncul. Anda akan menghabiskan 10.000 poin mewah untuk meningkatkan cloning. Setelah peningkatan, cloning Anda akan meningkat menjadi 5. Klon Anda juga akan meningkat dari 9 menjadi 27. Harap konfirmasi jika Anda ingin melanjutkan. Ada 2 pilihan. Ya, atau tidak. Sistem sedang menunggu jawaban dari tuan rumahnya. 27 klon. Asteris. Angka ini mengejutkan David. Dia tidak menyangka jumlahnya akan sebanyak itu. Jika ditingkatkan ke level 6, bukankah klon saya akan berjumlah ratusan? Dia akan menyerang dengan lebih dari 100 klon. Itu pasti akan mengesankan. David tidak ragu untuk memilih, ya. Cloningnya kemudian meningkat dari 9 menjadi 27. Pikiran dan tubuhnya juga mencapai level tertinggi 10 sementara kemampuan bertarungnya mencapai sebagian pangkat penguasa kuno. Pada saat ini, David memiliki sebuah pikiran dalam benaknya. Jika aku bertemu dengan penguasa kuno yang sesungguhnya, akankah aku dan 27 klonku mengalahkannya? Klonku bukanlah penguasa kuno parsial biasa, tetapi prajurit kematian. Mereka dapat meledakkan diri untuk mengorbankan diri mereka kapan saja. Bahkan seorang penguasa kuno sejati akan merasa gelisah menghadapi prajurit maut semacam ini. Plus, itu bukan 1 atau 2, tapi 27. Kecuali musuh dapat menghancurkan 27 klon dan wujud utamaku. Atau, bahkan jika mereka menghancurkan beberapa klon, aku masih bisa memanggil lebih banyak lagi dengan esensi darah. Jika aku punya cukup saripati darah, secara teori aku akan punya klon yang tak terbatas. Namun, ketika memikirkan hal ini, David harus mempertimbangkan pertanyaan lain. Meskipun dia memiliki banyak esensi darah, itu terbatas. Sekarang setelah dia menghitungnya, dia hanya menggunakan lebih dari 10 tetes dan dia memiliki kurang dari 100 tetes. Jadi, tubuhnya masih bisa mengatasinya untuk saat ini. Namun, semakin banyak saripati darah yang digunakannya, tentu akan timbul masalah pada tubuhnya. Jadi, dia masih harus memikirkan cara untuk mengisi kembali esensi darahnya. Bab 2453. Saat berada di Star Kingdom, David meminta Alba untuk membantunya mengumpulkan harta karun yang dapat mengisi kembali esensi darah. Namun, hasilnya tidak ideal. Ini membuatnya merasa bahwa mungkin benda ini tidak ada di kerajaan bintang, jadi dia perlu pergi ke peradaban Layla tingkat 9 untuk mendapatkannya.
Jadi, apapun yang terjadi, David tetap harus pergi menemui Leila. Bukan karena apa-apa lagi. Dia hanya ingin mendapatkan harta karun yang bisa mengisi kembali saripati darahnya. Setelah dia meningkatkan kekuatan dan cloningnya, David tidak bangun. Sebaliknya, dia masuk ke dalam sangkar roh. Sudah lebih dari sebulan sejak dia kembali. Di sanalah dia memperoleh poin mewahnya, jadi meskipun dia fokus pada dunia nyata, dia masih harus berkunjung sesekali. Ketika dia membuka matanya lagi, David sudah kembali ke rumahnya di Ember City of the Spirit Cage. Keadaannya masih sama seperti saat dia pergi. Dia memberitahu orang luar bahwa dia sedang menyendiri, jadi tidak ada yang berani mengganggunya. Sebelum dia pergi ke pintu, dia memeriksa susunan kecil yang telah dia pasang sebelum dia pergi. Tidak ada seorang pun yang menyentuhnya, yang berarti tidak ada seorang pun yang masuk. Sekalipun David tahu tidak akan ada seorang pun yang datang mengganggunya, ia tetap berhati-hati dan mengambil tindakan pencegahan. Setelah keluar dari kamarnya, ia menghubungi Benny dan Thor agar mereka melaporkan hasil kerja mereka kepadanya. Saat mereka mengerjakannya, ia akan bertanya apakah mereka menemui masalah yang tidak dapat mereka selesaikan. Keduanya mendapat kabar bahwa David telah tiba, jadi mereka segera mengesampingkan apa yang sedang mereka lakukan dan bergegas kembali. Begitu mereka memasuki ruang tamu, mereka melihat David duduk santai di sana. Tuan David, Benny dan Thor segera menghampirinya dan menyapanya. Kau di sini, duduklah. Perintah David. Mereka berdua bersikap lugas dan duduk di tempat acak. Setelah mengenalnya cukup lama, mereka pun mengenal guru David. Jika mereka bersikap terlalu sopan, dia akan merasa tidak senang. Bagaimana hasil pekerjaan yang kuserahkan kepadamu saat aku menyendiri? Tanya David. Tuan David, Benny dan Thor menjawab bersamaan. Tenanglah, ceritakan satu per satu. Benny, kau duluan. Ya, Tuan David. Setelah Anda mengasingkan diri, saya berdagang dengan Kapten Aryan Longer dari tim penegak hukum Kota Ember sesuai perintah Anda. Saya membeli 3.000 villa di lokasi terbaik darinya, dan juga banyak harta karun yang berharga. Saya membeli semuanya dengan harga pasar, seperti yang Anda katakan. Namun, entah mengapa, harga harta karun itu meroket. Tidak hanya di kota Ember, tetapi juga di kota-kota besar lainnya. Harga harta karun sekarang agak terlalu tinggi dibandingkan dengan harta karun yang kita beli saat itu. Beberapa di antaranya bahkan lebih dari 10 kali lipat lebih tinggi. Jika kita membelinya saat harganya sedang tinggi, kita akan rugi. Tidak apa-apa, aku tidak keberatan. Ikuti saja pasarnya, kata David acuh tak acuh. Dia tidak menginginkan harta karun itu. Dia hanya menginginkan poin-poin mewah yang menyertai harta karun itu setelah dia menghabiskan uangnya. Selama dia mendapat poin mewah, harta karun itu tidak berguna baginya. Jika Pebbles ada di sini, dia bisa membiarkannya memakannya. Sekarang setelah dia pergi, mereka bisa meninggalkan harta karun itu di sini. Bagaimana jika Pebbles kembali di masa depan? Apa yang harus kita lakukan dengan harta karun yang kita beli? Tanya Benny. Mari kita cari gudang dan taruh di sana. Jika kita hanya menaruhnya di sana, kita akan menderita kerugian setelah pasar stabil. Ditambah lagi, kita akan kehilangan banyak uang. Benny mengira David sangat membutuhkan harta karun itu karena dia punya keadaan darurat. Pada akhirnya, dia menyuruhnya untuk menyimpannya saja. Kalau dia beli pada harga tertinggi, bukankah dia akan rugi kalau harganya turun ke harga semula? Benny tidak mengerti mengapa David melakukan ini. Ketika Pebbles ada di sini, dia membeli harta karun itu untuknya. Sekarang dia sudah tiada, mengapa dia masih membutuhkannya? Sekalipun itu untuk Pebbles, tidak perlu membelinya dengan harga setinggi itu, bukan? Benny, jangan pikirkan untung rugi. Bagiku, hanya uang yang dikeluarkan yang layak disebut uang. Yang bersamaku hanyalah angka. Selama aku bisa membeli barang, itu akan sepadan berapapun yang kuhabiskan, kata David dengan sungguh-sungguh. Tuan David, saya mengerti. Saya akan mendengarkan instruksi Anda di masa mendatang dan tidak akan bertanya lagi kepada Anda. Terus terang, Benny tidak mengerti apa yang dikatakan Guru David. Bab 2454. Ia berpikir dalam hati,
mungkin inilah yang membedakan orang kecil sepertiku dengan Guru David. Saya pikir uang itu penting, tetapi bagi Master David, uang hanyalah sekumpulan angka. Inilah perbedaan antar alam. Baguslah kalau kau mengerti, David mengangguk. Dia juga hanya mengoceh omong kosong. Tidak masalah jika Benny memahaminya. Dia akan memberitahunya di masa mendatang. Jika ia tidak bisa mendapatkan poin mewah dengan menghabiskan uang, mengapa ia membeli harta karun dan tidak menggunakannya, atau membeli rumah dan tidak menempatinya? Apakah ia terlalu bosan? Bagaimana denganmu, Rivers? Ceritakan perkembanganmu akhir-akhir ini. David mengalihkan pandangannya ke Thor. Tuan David, saya mungkin mengecewakan Anda. Saya tidak mendapatkan hasil apapun. Akhir-akhir ini, saya mencoba memahami pasar dan memperluas koneksi saya. Seseorang telah menjarah segalanya dari 8 kota utama. Lebih dari separuh harta karun telah hilang sehingga harganya meroket, kata Thor jujur. Lebih dari separuh harta karunnya dijarah. David menunjukkan ekspresi penasaran. Dia sepertinya ingat Aryan pernah menyebutkan hal ini. Saat itu, dia mengira Aryan mengira dia adalah anak dari suatu kekuatan besar, jadi dia tidak bertanya lebih lanjut. Semua orang tahu tentang ini tapi seseorang dari kekuatan besar tidak. Bukankah ini akan mengungkapnya? David tidak takut pada apapun. Dengan kekuatannya, dia tidak perlu takut. Namun, cukup bagus untuk mengintimidasi orang lain dengan identitas keturunan langsung suatu kekuatan besar. Itu dapat menghemat waktunya untuk banyak hal. Ketika Aryan datang untuk meminta maaf, dia segera memutuskan untuk menjual banyak propertinya kepada David ketika dia menyadari David membutuhkannya. Jika dia tidak menganggap David berasal dari latar belakang yang kuat, dia tidak akan pernah mendatanginya. David tidak akan pernah memperoleh ratusan ribu poin mewah kecuali dia menunjukkan kekuatannya. Namun, hal itu juga ada bahayanya. Akankah pembangkit tenaga listrik yang ditemuinya di tengah jalan menemukannya? Ini juga salah satu pertimbangan David. Sebagai seseorang yang sangat berhati-hati, dia tidak akan berinteraksi dengan seseorang yang jauh lebih kuat darinya sampai dia mengetahui apakah orang itu kawan atau lawan. Tentu saja, alasan David sampai ke tempatnya saat ini adalah karena karakternya. Ya, sesuatu yang besar terjadi di 8 kota utama belum lama ini, kata Thor. Ada apa? David terus bertanya. Tidak tahu. Sepertinya ini topik yang tabu. Semua kekuatan yang berkuasa di 8 kota utama tahu tentang ini, tetapi mereka tidak berani memberitahu. Aku tidak bisa mengetahuinya, tidak peduli metode apa yang kugunakan. Ini tidak berhasil meskipun aku menawarkan banyak uang. Sepertinya mereka menghindarinya. David berpikir keras setelah mendengar itu. Karena orang terkuat di Ember City adalah wali kota Salem, kota-kota utama lainnya juga harus demikian. Jika orang ini berani menjarah harta karun di kota-kota utama yang tepat dan mengintimidasi kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya agar tidak membicarakannya, mereka pasti sangat kuat. Mungkin orang misterius yang kutemui sepanjang jalan. Mungkin dia satu-satunya yang bisa melakukan ini. Tetapi siapakah orangnya? Mengapa saya merasa orang ini agak familiar? Pada saat ini, David menyesal tidak mendeteksi orang itu dengan cermat saat itu. Akan baik-baik saja bahkan jika orang itu memperhatikannya. Dia tidak punya dendam terhadap mereka, jadi mereka mungkin tidak akan membunuhnya. Bab 2455. Ada alasan mengapa David mencurigai orang yang menjarah 8 kota utama adalah orang misterius yang ditemuinya di sepanjang jalan. Lagi pula, orang yang bisa membuat kekuatan 8 kota utama itu patuh sepenuhnya, menyerahkan harta benda mereka dengan sukarela, namun tidak membicarakannya pastilah sangat berkuasa. Terlebih lagi, orang misterius itu adalah satu-satunya orang yang David rasa tidak dapat dikalahkannya sejak dia datang ke The Spirit Cage sejauh ini. Dengan kekuatan terbatas wali kota Ember City Salem, wali kota itu bahkan tidak layak mencium kaki orang itu. Karena dia tidak dapat menebak siapa orang misterius itu, David memutuskan untuk tidak memikirkannya. Bagaimanapun juga, kejadian ini menguntungkan baginya. Dengan kenaikan harga harta karun, akan lebih mudah baginya untuk menghabiskan uang. Jadi, tentu saja ia akan mendapatkan lebih banyak poin mewah. Dia mengganti pokok bahasan. Rivers,
Tidak apa-apa. Bahkan jika kamu tidak mendapatkan hasil apapun sekarang, itu tidak berarti kamu tidak akan mendapatkannya di masa mendatang. Kamu baru di sini, jadi sebaiknya kamu perluas lingkaran pertemananmu terlebih dahulu. Jangan terburu-buru. Lakukan saja sesuai dengan kecepatanmu. Aku percaya padamu, dan kamu juga harus memberitahuku jika kamu membutuhkan sesuatu. Aku datang kali ini untuk menyelesaikan masalahmu. Tuan David, sejujurnya, kami tidak menemui halangan apapun selama Anda menyendiri. Itu semua berkat Kapten Longer. Dia yang menyebarkan berita, jadi pada dasarnya tidak ada yang berani mengganggu kami, jawab Thor. Bagus. David mengangguk. Dia menduga hal ini. Karena Aryan ingin menyanjungnya, sementara dia sedang menyendiri, Aryan pasti akan memulai dari sudut yang lain. Benny dan Thor adalah target terbaik. Asal dia membuat segalanya nyaman bagi mereka berdua, David akan mengingat kebaikan Aryan, apapun yang terjadi. Sebagai kapten tim penegakan hukum Ember City, dia bisa memecahkan masalah mereka hanya dengan satu kata. David tidak dapat melakukan hal itu tanpa memperlihatkan kekuatannya. Lagi pula, dia baru saja tiba di Ember City. Meskipun ia berkuasa, tidak seorang pun mengenalnya kecuali wali kota Salem dan Aryan. Benar, Tuan David. Saat Anda sedang menyendiri, Kapten Longer mendatangi Anda beberapa kali. Namun, dia selalu kembali tanpa hasil, sela Benny. Baiklah, aku mengerti. Setelah ini, aku akan mencari waktu untuk mengunjungi Aryan dan kemudian mengembalikan semua yang ada di kota Ember kepadamu di masa depan. Kamu bisa. Berdiskusilah di antara kalian jika kalian tidak dapat mengambil keputusan. Jika kalian mengalami masalah, pergilah ke Aryan. Aku akan memberitahunya, dan jika dia bahkan tidak dapat mengatasinya, tunggu saja aku kembali. Mengenai insiden besar yang terjadi di 8 kota utama, jangan tanya lagi. Karena kekuatan besar di kota-kota itu sangat takut dan tidak berani membicarakannya, pasti ada seseorang yang mereka cari. Tidak mampu menyinggung perasaan. Jika tidak, orang-orang itu tidak akan menderita kerugian seperti itu dan menelan keluhan mereka. Tidak banyak orang yang akan melakukan itu. Jangan khawatir, Tuan David. Kami mengerti. Benny dan Thor saling memandang. Setelah analisis David, mereka sudah memiliki beberapa tebakan dalam hati mereka. Satu-satunya orang yang memiliki kekuatan sekuat itu di Layla mungkin adalah 5 penguasa Layla. Sisanya, tidak peduli sebagai individu atau kekuatan, tidak akan pernah mampu membuat begitu banyak kekuatan besar di 8 kota utama patuh. Tak heran tak seorang pun berani menyebutkan nama orang itu. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang berani memberikan informasi apapun kepada Thor bahkan ketika dia menawarkan uang. Tampaknya ada hubungannya dengan kelima penguasa itu. Hal ini dapat dimengerti. Thor dan Benny tahu, tetapi David tidak tahu. Pemahamannya tentang Layla terbatas. Itu terutama karena dia tidak menghabiskan banyak waktu untuk memahaminya. Jika tidak, dia akan tahu bahwa hanya ada 5 overlord di Layla, dan dia adalah yang ke-6. Dengan begitu, ia akan memahami kelebihannya dan tahu di mana ia cocok. Baiklah, kalau tidak ada yang lain, lanjutkan saja urusanmu. Aku akan mengunjungi Aryan, perintah David. Ya, Tuan David. Benny dan Thor meninggalkan ruang tamu. Tak lama kemudian, sosok David pun menghilang. Di tengah kota Ember, tidak jauh dari kediaman wali kota, terdapat sebuah rumah besar. Meskipun tidak sebanding dengan rumah wali kota, tetap saja cukup mewah. Bab 2456. Di bagian atas pintu masuk rumah besar itu terdapat 2 kata besar, hunian lebih panjang. Ini rumah Aryan. Sebagai kapten tim penegak hukum Ember City, dia memiliki status yang cukup tinggi di Ember City. Bisa dikatakan bahwa selain keluarga Birk, Campbell, dan Vidales, kekuatan lain harus menghormatinya. Saat ini Aryan tengah menikmati pijatan dari beberapa pembantu cantik. Beberapa buah lainnya dikupas dan diberikan kepadanya. Hidupnya begitu riang. Di sini, ya, di sini. Lebih keras. Astaga, bagus sekali. Di sana, jangan berhenti. Ganti tempat lain. Berhentilah menargetkan satu tempat. Ya, ini bagus. Saat Aryan memerintahkan pembantunya,
dia mengerang nikmat. Para pembantu yang melayaninya semuanya luar biasa dalam hal bentuk tubuh dan penampilan. Ketika Aryan asyik menikmati dirinya dengan mata terpejam, sebuah suara terdengar di telinganya. Kapten Longer, betapa berkelasnya minat Anda. Aryan segera membuka matanya dan berdiri, pandangannya bergerak cepat saat dia bertanya, siapa di sana? Dia melihat seorang pemuda muncul di depannya, duduk dengan menyilangkan kaki, tampak riang. Tuan David, itu Anda. Mengapa Anda tidak memberitahu saya bahwa Anda akan datang begitu tiba-tiba? Saya akan menyambut Anda jika saya tahu, kata Aryan sambil tersenyum. Tubuhnya pun rileks. Menyadari bahwa itu adalah David, Aryan merasa yakin tidak ada niat jahat. Lagi pula, mereka sudah berbaikan lebih dari sebulan yang lalu. Setelah itu, dia juga menjual harta benda dan harta karun senilai triliunan dolar kepada David. Lebih jauh, Aryan juga menyampaikan kepada para petinggi bisnis di Ember City untuk tidak mempersulit Thor. David bukanlah seseorang yang akan menggigit tangan yang memberinya makan. Namun, jauh di dalam hatinya, Aryan merasa sedikit terkejut. Kapan anak ini muncul? Dia sama sekali tidak memperhatikannya. Baru ketika David berbicara, dia memperhatikannya di ruangan itu. Jika dia bisa mendekati Aryan tanpa diketahui, sepertinya bahwa David memang seperti dugaan wali kota. Dia pastilah pewaris yang dibina secara rahasia oleh suatu kekuatan besar. Untungnya Aryan berhasil memperbaiki keadaan lebih awal. Jika tidak, konsekuensinya tidak dapat diduga. Apa sambutannya? Anda terlalu sopan, Kapten Longer. Kita semua berteman. Saya tidak menyela apapun, kan? Kata David sambil tersenyum. Alasan dia tidak masuk melalui pintu depan dan membiarkan penjaga mengumumkan kedatangannya, tentu saja, untuk mengintimidasi Aryan. Di masa mendatang, jika ia tidak berada di The Spirit Cage dalam waktu yang lama, Aryan akan menjadi bantuan terbaiknya. Dia bisa membantu Benny dan Thor memecahkan masalah mereka. Tuan David, apa yang Anda katakan? Apa yang lebih penting daripada bertemu dengan Anda? Setelah Aryan mengatakan itu, dia melihat para pelayan masih berada di sampingnya, jadi dia berkata kepada mereka, kalian bisa pergi sekarang. Aku perlu berbicara dengan Tuan David. Baik, Tuan, jawab para pelayan cantik itu dengan hormat dan meninggalkan ruangan. Ini hanya hobi kecilku. Aku telah membuat diriku menjadi bahan tertawaan. Aryan menatap David. Kita semua laki-laki, jadi siapa di antara kita yang tidak punya hobi? Aku mengerti. Keduanya saling memandang dan tertawa. Bab 2457. David dan Aryan berbincang cukup lama. Kemudian, mereka minum-minum. Sebelum pergi, David memberitahu Aryan bahwa dia mungkin akan mengasingkan diri untuk sementara waktu lagi dan berharap dia bisa menjaga Benny dan Thor. Kalau sudah menyangkut hal remeh seperti ini, Aryan menepuk dadanya dan berjanji akan berusaha sebaik-baiknya. Kemudian, David meninggalkan Longer Residence dan pulang ke rumah. Ia mengumumkan sekali lagi bahwa ia akan mengasingkan diri sebelum meninggalkan The Spirit Cage. Summerland, bumi. Sekte tersembunyi The Crumbs. Lorraine berdiri di pintu masuk. Setelah dia kembali ke bumi, dia pulang ke rumah sebentar sebelum pergi ke sekte untuk menemui guru dan seniornya. Bagaimanapun, ini adalah tempat yang telah ia tinggali selama lebih dari 1 dekade. Ini juga merupakan tempat di mana ia menyadari harga dirinya, jadi tempat ini menyimpan banyak kenangan untuknya. Jika Master Koda dari The Crumbs tidak membawa Lorraine kembali ke sekte tersebut, dia akan sangat menderita, terjebak di tengah-tengah Stan Warner dan Clinton Zimmerman. Dia akan menyinggung siapapun, tidak peduli siapa yang dipilihnya. Keluarga Lovewood tidak mampu menyinggung keluarga Warner dan Zimmerman. Pada akhirnya, dia mungkin menyebabkan keluarganya jatuh dari kemuliaan. Namun, setelah ia bergabung dengan The Crumbs dan mendapat dukungan kuat, semuanya berubah. Keluarga Warner dan Zimmerman tidak berani melakukan apapun terhadap keluarganya. Karena itu, Lorraine masih memiliki perasaan terhadap The Crumbs. Sejak dia bergabung dengan sekte dan mengakui Master Koda sebagai gurunya, dia hanya akan mendapatkan sumber daya terbaik. Jadi dia merasa sangat bersyukur terhadap sekte ini. Setelah berdiri di pintu masuk dan mengenang sejenak,
Lorraine mengangkat kakinya dan melangkah masuk ke dalam sekte. Susunan yang diatur oleh The Crumbs tidak mempan padanya. Setelah meninggalkan bumi, Lorraine adalah orang yang mendapat manfaat paling besar selain David. Saat dia pergi dia hanya Tiger Rank. Sekarang setelah dia kembali ke bumi, dia sudah berada di Saint Realm, sebuah alam yang diimpikan oleh banyak orang di Star Kingdom. Bahkan dua senior dari Sekte Iridescent, Nova dan Celeste, bukanlah tandingannya. Tentu saja, semakin banyak yang ia dapatkan, semakin banyak pula yang harus ia korbankan dan alami. Celia dan para wanita pergi bersenang-senang di Star Kingdom, dan mereka tidak pernah menghadapi bahaya apapun. Mereka telah berada di Sekte Iridescent sepanjang waktu. Jadi mereka meminta David menghalangi semua bahaya dari mereka. Sebaliknya, Lorraine tidak hanya merasakan sakitnya teknik terlarang itu, tetapi dia juga mengalami hampir kematian. Kalau saja David tidak muncul tepat waktu, dia pasti sudah menjadi tumpukan tulang sekarang. Selain yang lainnya, teknik terlarang yang dilakukan Eira dan saudara-saudaranya bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh orang biasa. Di antara para wanita, mungkin hanya Selena yang mampu bertahan dan memperoleh manfaat yang cukup darinya. Sisanya tidak bisa. Mereka tidak cukup berbakat dan tidak memiliki cukup kemauan. Setelah menghindari barisan The Crumbs, Lorraine berjalan maju tetapi tidak menabrak siapapun. Sekte saat ini hanya memiliki beberapa pengikut yang layak dibina dan pengikut lainnya dikirim ke dunia sekuler untuk mengelola properti The Crumbs. Lorraine datang ke aula sekte dan mendengar seseorang berbicara di dalam. Saat dia mendengarkan dengan saksama, dia menyadari bahwa itu adalah Ted, kepala sekte. Setelah menghitung hari, Lorraine mengerti. Hari ini adalah hari di mana The Crumbs akan mengadakan pertemuan. Itu akan dilakukan setiap bulan untuk melaporkan hasil dan membuat keputusan untuk sekte tersebut. Selama seseorang berada dalam sekte, tidak seorang pun boleh absen dari pertemuan ini. Bab 2458. Tidak heran dia tidak melihat siapapun di sepanjang jalan. Bahkan jika The Crumbs mengalihkan fokus mereka ke dunia sekuler, tetap saja mustahil jika tidak ada seorang pun yang berjaga. Lorraine ragu-ragu sejenak sebelum masuk. Di dalam aula sekte, ketua sekte, Ted, penuh dengan amarah. Di bawahnya ada sekitar 200 hingga 300 orang yang semuanya adalah elit sekte tersebut. Senior Lorraine sebelumnya, Grant dan Fred, ada di antara mereka. Selain itu, mereka berdiri di barisan pertama. Tuannya, Taylor, juga ada di sana. Semuanya, keluarga Crumbs selalu menjadi pemimpin sekte tersembunyi Summerland. Semua sekte harus mendengarkan kita, sama seperti keluarga King adalah pemimpin keluarga tersembunyi. Namun, posisi kita akhir-akhir ini cukup goyah. Kalian semua tahu alasannya. Sebagai kepala sekte, saya tidak akan membiarkan sekte lain melangkahi sekte kita dalam hal ini. Sekarang saya juga akan membiarkan mereka maju dengan kecepatan yang sama seperti kita. Keluarga Crumbs harus unik dan, sebagai salah satu dari keluarga Crumbs, semua orang harus bekerja keras untuk ini. Pertemuan kali ini dimulai di Gunung Sur. Sebelum Ted sempat menyelesaikan perkataannya, sebuah suara menyela. Berderak. Pintu aula didorong terbuka dari luar. Semua murid tercengang dan tanpa sadar menoleh ke arah pintu, termasuk Ted. Sejak The Crumbs menyelenggarakan pertemuan, mereka belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Beraninya seseorang menerobos masuk ke aula dan mengganggu saat rapat sedang berlangsung. Orang-orang dari sekte itu tidak akan pernah seberani itu. Reaksi pertama Ted adalah berpikir bahwa ada seseorang di sini untuk membuat masalah. Memilih untuk datang pada saat ini sungguh merupakan penghinaan besar bagi sekte tersebut. Meskipun Gunung Sur hendak melampaui The Crumbs tetap yang pertama di antara sekte-sekte lainnya. Tidak peduli siapapun orangnya, mereka harus diberi pelajaran yang berat. Ted sangat marah dan hendak memberi pelajaran kepada orang yang berani ini ketika sesosok-sosok yang cantik muncul. Murid-murid yang melihat hal itu semuanya tercengang dan tidak dapat memusatkan perhatian pada hal lain. Mereka merasakan jantung mereka berdebar kencang dan tekanan darah mereka mulai meningkat. Saat itu, Lorraine dikenal sebagai wanita yang tak tertandingi. Namun,
dia masih sangat lemah. Sekarang setelah dia menjadi orang suci, temperamennya berubah drastis. Para orang suci tidak hanya kuat, namun mereka juga akan memancarkan energi suci setelah memperoleh kekuatan orang suci. Hanya orang seperti David yang memiliki tekad sangat kuat yang bisa bersikap acuh tak acuh terhadap Lorraine. Bukannya dia kebal terhadapnya, tetapi dia dapat menolaknya dengan mudah. Yang lainnya tidak bisa. Pemandangan wanita yang mereka impikan siang dan malam, kini berdiri di depan pintu, memenuhi Grant dan Fred dengan perasaan gembira yang luar biasa. Mereka pikir mereka tidak akan pernah bisa melihatnya lagi. Namun, Tuhan baik kepada mereka. Taylor juga mengenali muridnya dan dia memiliki senyum senang di wajahnya. Ted terkejut dengan pengunjung yang tak terduga itu, yang ternyata adalah seorang pengikut sekte tersebut, bukan seorang musuh. Setelah Lorraine mendorong pintu terbuka, melangkah ke aula dan berjalan maju. Ketika dia tiba di depan semua murid, dia mengabaikan tatapan-tatapan aneh itu dan berkata, "Murid Lorraine memberi salam kepadamu, Master Ted, Master Koda, dan semua senior dan juniorku." Ketika Lorraine membuka mulutnya, semua orang di aula merasa seperti sedang berjemur di tiup angin musim semi. Bab 2459. Semua murid di aula masih terkejut, tetapi ketika Lorraine membuka mulutnya, semua orang tersadar. Banyak dari mereka yang belum pernah melihat Lorraine sebelumnya. Lagi pula, Lorraine telah meninggalkan bumi untuk beberapa waktu. Banyak pengikutnya yang baru bergabung setelah dia meninggalkan The Crumbs. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya, ini tidak menghentikan mereka untuk mengaguminya. Bahkan bisa dikatakan bahwa saat dia menampakkan wajahnya, dia telah merebut hati seluruh murid laki-laki. Bagaimana dengan murid perempuannya? Mereka semua merasa malu dan tidak berminat lagi membandingkan diri dengannya. Dengan perbedaan sebesar itu, pihak yang lebih lemah tidak akan mampu membentuk perasaan cemburu. Akan hebat jika aku bisa menarik perhatian semua orang seperti itu. Lori, Lori, dua suara terkejut bergema di aula. Mereka adalah Grant dan Fred. Sejak Lorraine bergabung dengan sekte tersebut, mereka telah terpikat olehnya dan mereka bahkan bermimpi untuk mengambilnya sebagai milik mereka. "Halo, Grant, Fred," Lorraine mengangguk dan menjawab. Saat dia pertama kali bergabung dengan The Crumbs, kedua pria itu merawatnya dengan baik. Meskipun Grant dan Fred punya niat sendiri, mereka tidak pernah memaksa Lorraine melakukan apapun yang tidak disukainya. Sebaliknya, Lorraine memanfaatkan fakta bahwa mereka menyukainya untuk melakukan banyak hal yang menguntungkannya. Jadi, Lorraine cukup sopan kepada Grant dan Fred. Kalau tidak, dengan kekuatannya, dia tidak perlu memperhatikan mereka berdua. Jika orang membandingkan kekuatan, bahkan Ted tidak layak berbicara dengan Lorraine. Bahkan di peradaban level 7 Star Kingdom, para Saint bisa mengintimidasi banyak orang, apalagi di bumi yang bahkan bukan peradaban level 1. Lori sudah kembali. Ted tersenyum. Kalau orang lain dari sekte itu, dia pasti akan membentak mereka. Siapapun yang berani menerobos masuk ke aula dan mengganggu rapat akan dihukum berat. Namun, karena orang yang menerobos masuk adalah Lorraine, Ted tidak tahu bagaimana menanganinya. Baru saja, dia mengamati Lorraine. Pada akhirnya, dia tidak melihat sesuatu yang istimewa. Dia sama seperti orang biasa. Terlebih lagi, Lorraine awalnya sangat berbakat. Saat bergabung dengan The Crumbs, dia sudah dewasa tetapi dia masih mengandalkan bakatnya yang kuat untuk maju secara bertahap. Setelah itu, dia meninggalkan bumi untuk waktu yang lama. Sekarang dia telah kembali, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang telah dia lalui dan sampai pada tahap mana dia telah berkembang. Bagaimanapun, dari semua tanda yang dapat dilihatnya, gadis tenang di depannya mungkin telah mengalami perubahan yang sangat besar. Bab 2460. Keluarga Krum membutuhkan lebih banyak tenaga kerja sekarang, jadi dia tidak bisa mengusir Lorraine. Semakin banyak orang berarti semakin banyak kekuatan, bukan? Tuan Ted, saya di sini untuk melapor tugas. Lorraine masih tampak tenang. Bagi semua orang, dia seperti dewi dari surga yang turun ke bumi. Senang kau kembali. Senang kau kembali. Beberapa murid baru mungkin tidak tahu bahwa dia adalah murid yang paling dicintai di sekte ini, Lorraine Lovewood.
Dia juga seniormu. Dia meninggalkan The Crumbs untuk sementara waktu karena suatu urusan, jadi itulah mengapa para pendatang baru tidak mengenalnya. Ted memperkenalkan Lorraine. Halo, Lorraine. Semua pendatang baru yang bergabung setelah Lorraine pergi menyapanya bersama-sama. Halo semuanya, jawab Lorraine sambil tersenyum. Seketika, para murid laki-laki menjadi bersemangat. Grant dan Fred melihat ekspresi penuh cinta dari para murid laki-laki dan merasakan kemarahan yang memuncak di hati mereka. Menurut mereka, Lorraine adalah milik mereka dan orang luar tidak diperbolehkan mengintipnya. Berani sekali orang-orang itu menyeringai jahat kepada Lori. Mereka benar-benar menghinanya. Mereka berpikir dalam hati, saya akan mencari cara untuk menghukum orang-orang yang menganggap diri mereka begitu tinggi. Lori, karena kamu sudah kembali, bergabunglah dengan kelompok ini. Kami sedang mendiskusikan cara menangani kenaikan Gunung Sur, kata Ted. Tuan Ted, apakah Gunung Sur sudah mencapai titik di mana mereka bisa mengancam kita? Tanya Lorraine. Tepat sekali. Sejak kau pergi, obat genetik yang dibawa Tuan David membantu bumi berkembang dengan kecepatan kilat dan membantu banyak anak muda menunjukkan bakat mereka. Gunung Sur bangkit selama periode itu dan sekarang mereka berada di level yang sama dengan kita. Tampaknya mereka akan melampaui kita. Keluarga Krum selalu menjadi pemimpin semua sekte dan kami memiliki latar belakang yang sangat dalam. Meskipun mereka tidak lemah, mereka terlalu inferior dibandingkan dengan kami. Bagaimana mereka bisa bangkit begitu cepat? Lorraine menunjukkan ekspresi ragu. Ceritanya panjang. Aku tidak bisa menceritakannya dalam waktu sesingkat ini. Mintalah tuanmu untuk menceritakannya setelah kita bubar. Singkatnya, Gunung Sur selalu memiliki kekuatan tersembunyi dan mereka menunggu kesempatan untuk bangkit kembali. Kali ini, mereka akhirnya menemukan kesempatan mereka. Tuan Ted, karena aku sudah kembali, biarkan aku yang mengurusnya. Anggap saja aku membalas budi sekte, Lorraine memikirkannya dan berkata. Dia bertanya-tanya bagaimana caranya untuk membalas kebaikan The Crumbs padanya selama bertahun-tahun ini. Dia sekarang sangat kuat, tetapi, sebagai sekte tersembunyi pertama, The Crumbs tidak membutuhkan kekuatan supernya sama sekali. Dia tidak dapat mengajar para pengikutnya atau menceritakan pengalamannya kepada mereka. Lorraine masih belum bisa mengendalikan kekuatannya, jadi bagaimana dia bisa mengajar orang lain? Bukankah dia akan menyesatkan mereka? Jadi, ketika Lorraine mendengar Master Ted mengatakan bahwa sekte tersebut dalam masalah, ia mendapat momen eureka. Bukankah ini kesempatan terbaik baginya untuk membalas budi sekte tersebut? Kau ingin menanganinya, Lori? Gunung Sur tidak sama seperti sebelumnya. Bahkan aku harus menunjukkan rasa hormat kepada kepala sekte mereka. Juga, orang pedang es yang telah bangkit perlahan, bahkan mengalahkan Fred dan Grant. Terlebih lagi, dia mengalahkan mereka dengan mudah dan mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Ted menggelengkan kepalanya. Grant dan Fred merasakan wajah mereka memanas. Mereka ingin sekali merangkak ke dalam lubang di tanah. Mereka masih merenungkan kenyataan bahwa mereka kalah dari kepala suku Gunung Sur. Sekarang, kepala sekte itu memberitahu Lorraine dan semua pengikutnya tentang hal ini. Jadi, keduanya merasa sangat malu. Mereka tidak keberatan mempermalukan diri mereka di depan para murid. Yang tidak dapat mereka terima adalah mempermalukan diri mereka di depan Lorraine. Mereka ingin membantah, tetapi mereka berhenti ketika kata-kata itu mencapai ujung lidah mereka. Apa yang seharusnya mereka katakan? Haruskah mereka menceritakan padanya bagaimana mereka dikalahkan hanya dengan satu gerakan? Mereka hanya akan mendapat lebih banyak rasa malu jika mereka melakukan itu. Tuan Ted, jangan khawatir. Jika aku mengatakan itu, aku pasti cukup percaya diri untuk mengatasinya. Ini hanya Gunung Sur. Aku akan memberitahu mereka bahwa The Crumbs akan selalu menjadi pemimpin sekte dan mereka hanya bisa tetap berada di belakang, kata Lorraine tegas.